senang hari ini karena saya sudah berpikir hari ini agak kosong. Banyak dari saudara yang harus menghadiri pelantikan presiden kita. Ternyata saudara lebih senang beribadah di sini. Puji Tuhan. Ya, saudara, malam hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya untuk perjamuan malam. Dia mengajak mereka makan, minum, Tuhan Yesus membasuh kaki mereka. Ya. Kemudian sesudah itu selesai, Tuhan Yesus mengucapkan sebuah kalimat yang enggak enak didengar. Kedengarannya membuat mereka was-was. Tuhan Yesus bilang begini, malam hari ini kamu semua akan terguncang imannya. Karena Zakaria pernah menulis, dia mengutip satu bagian Alkitab. Aku akan membunuh gembala dan domba-dombanya akan tercerai-berai, saudara. Murid-muridnya tentu kaget. Meskipun mereka nggak ngerti sebetulnya yang dibilang Tuhan Yesus itu apa sih. Gitu. Pikiran mereka belum terbuka. Mereka cuma ngertinya Tuhan Yesus ini guru. Kemudian beberapa waktu sebelumnya akhirnya Petrus mengakui dia sebagai Mesias. Seseorang yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Yang sudah berabad-abad dinubuatkan oleh nabi-nabi. Dan mereka menantikan Yesus ini sebentar lagi mungkin akan mengambil alih pemerintahan di bangsa Israel. Mereka menanti-nantikan itu. Tapi kok tiba-tiba ngomong seperti itu? Tapi Petrus, murid Tuhan Yesus yang sumbu pendek ini langsung jawab, Tuhan, sekalipun mereka semua, mungkin dia tunjuk teman-temannya, terguncang imannya. Sekali-kali aku gak akan terguncang. Dia bilang begitu. Tuhan Yesus mungkin cuma memandang Petrus dengan penuh kasih. Petrus, aku sudah berdoa buat kamu. Iblis itu sudah menuntut untuk menampi kamu. Tapi aku sudah berdoa supaya kamu jangan gugur imannya. Sekali lagi Petrus bilang, Tuhan, aku siap untuk dipenjara. Bahkan memberikan nyawamu untuk engkau. Tuhan Yesus mungkin bilang, jangan buru-buru ya Petrus. Malam hari ini, kamu akan menyangkal aku. Sampai kamu kalau nanti dengar ayam berkokok malam hari ini, kamu akan ingat aku bilang apa pada kamu hari ini. Ya, sesudah itu mereka berjalan memasuki Taman Getsemani. Murid-muridnya belum mengerti bahwa malam hari itu adalah malam yang genting. Tapi Tuhan Yesus tahu, malam hari itu adalah malam terakhir dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Sudah 3 tahun mereka bersama-sama ke sana ke sini, melayani orang, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dan malam ini adalah malam terakhir buat dia bersama-sama mereka. Hatinya terasa berat sekali. Makanya dia bilang begini, tinggallah di sini, aku mau berdoa. Hatiku rasanya sangat sedih, seperti mau mati, dia bilang begitu. Tapi murid-muridnya tetap belum tahu maksudnya apa. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa, mereka tertidur. Ya, perut kenyang, hati senang, enak, tidur. Sampai Tuhan Yesus harus membangunkan mereka sesudah itu. Dan datanglah Yudas. Dan dibawalah Tuhan Yesus beserta serombongan orang yang bersama dengan Yudas itu membawa Tuhan Yesus ke rumah imam besar. Lukas 22 ayat 54 sampai 62 menceritakan dengan sangat dramatis kejadian ini, saudara. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Petrus yang baru saja bilang, Tuhan sekalipun aku harus dipenjara, mati, aku gak akan menyangkal engkau, aku gak akan meninggalkan engkau.
Tapi kali ini dia mengikut dari jauh saja. Murid-murid yang lain di mana? Semua sudah lari. Sudah enggak ada lagi. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Mereka bikin perapian sementara Tuhan Yesus sedang diadili. Sedang diinterogasi di rumah imam besar. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Mungkin dia berharap kehadirannya tidak dikenali. Tapi seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Dia mengamat-amatinya, dia lihat. Ini orang ini aku pernah lihat ini. Dan bukan bagian dari kita, dia mungkin berpikir begitu. Lalu berkata, orang ini bersama-sama dengan dia loh. Sambil menunjuk Yesus. Tapi Petrus menyangkal, bukan. Aku enggak kenal dia. Enggak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka loh. Petrus kaget sekali. Dan jantungnya sudah berdebar-debar dengan keras. Bukan aku. Sekali lagi kira-kira sejam kemudian, Petrus sudah mungkin menunduk saja. Seorang lain berkata dengan Petrus, nih orang ini beneran loh. Bersama-sama dengan dia itu yang lagi diadili, diinterogasi di rumah imam besar. Sebab ia juga orang Galilea. Bagaimana mereka tahu Petrus orang Galilea? Dari logatnya ngomongnya. Kalau ada orang di sini dari Jawa Barat ke sini gitu kan, saudara pasti kenal lagi logatnya bukan logat Jawa. Ini orang Jawa Barat ini. Petrus tuh logatnya logat Galilea dan orang langsung tahu. Kamu pasti bersama-sama dengan orang itu. Petrus berkata, bukan, aku enggak tahu apa yang kamu katakan. Seketika itu juga sementara dia berkata berkokoklah ayam. Dan Petrus kaget. Dia ingat baru saja mungkin sejam 2 jam lalu Tuhan Yesus bilang. Kalau kamu dengar kokok ayam, ingatlah engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Tuhan Yesus yang di dalam itu bisa melihat keluar dan memandang Petrus. Mungkin Petrus sedang menunjuk dan dia menunduk dan dia merasa gurunya memandang dia. Dia mendongak ke atas dan melihat mata mereka beradu. Karena dia langsung menunduk. Dia ingat Tuhan sudah berkata padanya, sebelum ayam berkokok hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, Alkitab itu menceritakan beberapa kisah tentang orang-orang yang pergi meninggalkan Tuhan. 2 minggu lalu saudara masih ingat siapa ini? Siapa namanya? Yunus. Dia marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Ada orang-orang yang pergi meninggalkan Tuhan karena dia marah dan kecewa sama Tuhan. Tapi dari sini kita melihat bahwa Yunus itu sebetulnya seperti anak kecil. Ketika Tuhan bilang, layakkah kamu marah? Ya Tuhan, sudah selayaknya aku marah sampai mati, dia bilang gitu. Dia bersungut-sungut. Nah saudara, orang yang kecewa sama Tuhan ketika keinginannya itu tidak dipenuhi oleh Tuhan, ketika dia mengalami kesusahan dan kesulitan, itu sebetulnya enggak bedanya dengan seorang anak kecil yang minta sesuatu ke orang tuanya, enggak dituruti, kemudian dia marah. Saudara pasti sudah familiar dengan gambaran itu. Karena mungkin anak-anak kita juga pernah seperti itu, atau kita sendiri pernah seperti itu. Ada orang-orang yang kecewa dengan Tuhan, kemudian dia milih pergi, udahlah aku tak pergi dari Tuhan. Aku mending wis gak usah ke gereja lagi. Aku tak mending sudah gak usah berdoa lagi. Aku bahkan mending gak usah kenal Tuhan lagi. Semalam saya itu teleponan sama anak saya yang kuliah. Terus dia cerita, aku tuh barusan ketemu sama temen waktu dia masih setara SMA, sekolah. Kemudian mereka cerita-cerita share. Dan dia kaget ternyata beberapa teman mereka
di sekolah yang memberikan kurikulum Kristen yang sangat ketat, ada beberapa anak yang lulus sebagai ateis, saudara, nggak kenal Tuhan lagi. Sekarang ini begitu masa yang genting. Karena orang bisa terekspos dengan banyak hal dan karena mulai menjadi ragu bahwa Tuhan itu sebetulnya ada atau tidak. Mereka akhirnya memilih untuk, enggak percaya aja sama Tuhan. Nah, sehingga orang yang kecewa sama Tuhan pun bisa juga dengan mudah, enggak usah percaya sama Tuhan. Ngapain? Aku sudah berdoa terus, enggak pernah ada jawaban. Jadi aku memutuskan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi saudara tahu, anak-anak muda, ketika engkau memutuskan bahwa engkau tidak mau percaya sama Tuhan, ya, engkau memutuskan mau percaya Tuhan atau tidak percaya sama Tuhan, Tuhan itu tetap ada di sana. Dia tetap berkuasa, dia tetap berdaulat atas hidupmu, dia tetap menguasai dunia dan mengendalikan dunia. Jadi ada atau tidaknya Tuhan bukan tergantung pada keyakinanmu, pada keputusanmu untuk percaya atau tidak. Engkau memutuskan untuk tidak percaya, ya, tapi Tuhan tetap ada di sana. Jadi kemarin kita belajar bahwa ketika seseorang kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, dia tidak ubahnya adalah sebetulnya orang-orang yang masih anak kecil. Jadi saudara, ini indikator seseorang yang secara rohani masih anak-anak. Ya, jangan gunakan ini untuk mengukur orang lain, tapi untuk mengukur diri saudara sendiri, untuk mengukur saya sendiri. Nek aku masih kecewa sama Tuhan, berarti aku masih anak. Kalau aku masih meninggalkan, memilih untuk, aku tak mutung wae, aku tak enggak mau percaya sama Tuhan, karena Tuhan itu ternyata enggak memenuhi apa yang aku inginkan, berarti aku masih anak-anak secara rohani, belum dewasa. Anak-anak yang sudah dewasa ngerti orang tuanya. Ngerti apa yang dipikirkan orang tuanya, bos. Tidak semua yang diminta itu akan diberikan. Dia tahu isi hati orang tuanya. Dan isi dompet orang tuanya juga. Dia ngerti, dia paham. Jadi kalau saudara mau lihat saudara sudah dewasa rohani atau belum, lihat, saudara masih suka kecewa sama Tuhan, kemudian memilih untuk, aku tak lungoy, aku tak enggak ke gereja lagi. Itu indikator buat saudara untuk direnungkan. Ya saudara, kita belajar terus meninggalkan Tuhan karena dia kecewa adalah sama Tuhan. Saudara tahu ini kisah tentang apa atau siapa? Anak yang hilang. Ada orang-orang yang memilih untuk meninggalkan Tuhan karena dia pikir dunia lebih menarik. Anak ini kan bilang, Bapak, kasih bagianku. Kemudian setelah diberikan, dia jual semua harta miliknya yang dikasih oleh orang tuanya dan pergi meninggalkan bapaknya. Dia pergi senang-senang. Ada banyak orang Kristen yang seperti ini juga. Bukan hanya sekarang. Di masa hidup Paulus pun dia bilang, Demas, rekan sekerjanya sudah pergi meninggalkan aku karena dia memilih mencintai dunia. Makanya Tuhan Yesus wanti-wanti ketika dia memberikan perumpamaan mengenai penabur, dia bilang, benih yang jatuh di semak duri itu adalah seumpama orang-orang yang menerima firman itu, tetapi kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan lainnya menghimpit dia, sehingga firman itu bertumbuh. Kekayaan itu bisa bertipu daya, saudara. Makanya Paulus menulis di 2 Timotius, tapi mereka yang ingin kaya, dia bilang kita berusaha hidup cukup. Ada makanan, ada pakaian, minuman, cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya, jatuh dalam cobaan, jatuh dalam jerat, jatuh dalam hawa nafsu yang hampa dan mencelakakan, dia bilang gitu. Yang menenggelamkan manusia di dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dia lanjutkan begitu. Karena itu, dengan memburu uang, beberapa orang sudah
menyimpang dari iman. Uang, kesenangan dunia bisa membuat orang menyimpang dari imannya. Padahal, saudara, kekayaan itu seringkali berupa tipuan. Nipu, saudara. Kalau saudara meninggalkan Tuhan untuk mencari kekayaan, saudara sudah tertipu. Minggu lalu saya membaca kisah tentang, ini baru tak tambahkan pagi ini, saudara. Saya baca di koran New York Times, itu seseorang yang bernama Jordan Holt. Tahun 2021, dia tinggal di Amerika, di negara bagian Arizona. Tahun 2021 ketika itu usianya masih 40 tahun, sudah 40 tahun. Negara bagian Arizona melegalkan orang untuk pasang taruhan terhadap hasil pertandingan olahraga. Nah, pada waktu itu temannya dan Jordan, yuk ini kita pasang taruhan yuk. Dia cuma ketawa, kamu ngajak aku. Dia ingat betul 14 tahun sebelumnya, sebagai orang muda usia 26 tahun, pulang dari kerja, dia masih pegang uang, semua hutangnya beres, cicilan kartu kredit sudah dibayar, dia pikir, aku tak main ke kasino, enggak apa-apalah sekali-kali, having fun, seneng-seneng tak makan, minum sedikit, main kasino sebentar, paling $200 cukuplah, dia pikir begitu. Tapi malam hari itu dia keluar di kasino dengan hutang sebesar $2.000, saudara, 30 juta. Malam itu dia menangis. Subuh-subuh dia pulang dengan menangis. Dan saat itu dia bersumpah tidak akan lagi berjudi. Tapi 14 tahun kemudian, saudara, orang mau judi itu enggak harus datang ke kasino. Aplikasi judi ada banyak di mana, di HP saudara ada aplikasi judi. Saudara mau pasang taruhan, tinggal duduk di kursi saudara, di rumah saudara, di meja makanmu, saudara bisa pasang taruhan. Lagi jemput anakmu, saudara sambil nunggu anak belum keluar, saudara bisa pasang taruhan. Dan itu yang terjadi dengan dia, gak apa-apa lah, coba-cobalah. Aku wis ngerti, aku sudah punya jaga-jagaan di hatiku. Aku ngerti itu jelek, tapi aku tak pengen ngerti, kayak apa sih taruhan yang jangan. Suatu sore dia buka aplikasinya, download dulu, kemudian dia buka, cobalah pasang $10. Dapat $20. Pasang taruhan lagi. Dapat $40. Lumayan nih. Pasang lagi, hilang sedikit uangnya. Pasang lagi, dapat lagi. Orang judi kan seperti itu. Pasang, dapat, nanti kalah, dapat lagi, kalah lagi, seperti itu. Tapi itu menjadi cara untuk menghabiskan waktu dengan asik gitu buat dia. Dia ajak istrinya, yuk. Kalau pas malam-malam, pas lagi nonton acara bola atau apa, sambil pasang taruhan aja, cuman iseng-iseng aja dia bilang gitu. Istrinya oke lah. Jadi mulai kebiasaan. Dan dia mulai, kok lumayan nih dapatnya nih. Ada menang, ada kalah nih kok lumayan. Dia mulai mencari, coba di pertandingan sepak bola wanita dia pikir. Kayaknya enggak banyak orang pasang taruhan di sana. Dia punya deposit $100, malam itu lama-lama jadi $600. Dia merasa, aku sudah dapat kuncinya supaya bisa menang taruhan. Nah, orang-orang yang jatuh ke dalam judi online itu seperti itu. Wis ngerti kuncinya bakal menang. Dia sudah mulai membayangkan, ini aku menang, aku bisa liburan, bawa anakku nanti liburan ke Disneyland, ke tempat-tempat yang selama ini agak mahal, bisa nonton ke stadion dan sebagainya yang tiketnya cukup mahal. Dia wis mulai bikin rencana, saudara. Karena dia pikir aku sudah punya taktiknya, strateginya sudah aku dapat. Tapi saudara, selalu terjadi.
bahwa keadaan itu tidak seperti yang dia bayangkan. Tiba-tiba ada sesuatu hal. Ternyata tim yang dia pasang itu kalah dan sebagainya. Hari itu dia kehilangan $1.000. Dan saudara tahu yang terjadi ketika orang kalah dan kehilangan uang? Dia berusaha taruh uang lebih banyak untuk mengembalikan kekalahannya. Untuk balikin duitnya yang hilang itu. Tipu daya uang, kekayaan itu seperti itu saudara. Dia nggak sadar. Dia sudah mulai jatuh ke dalam spiral yang turun ke bawah makin tubuh. Kenapa dibilang spiral? Karena kita nggak kerasa. Turunnya nggak langsung bres, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan begitu. Ketika dia bikin akun judi online itu, tiba-tiba dia dibombardir dengan iklan-iklan judi online. Tiba-tiba saja dia dikasih penawaran bonus. Kalau kamu pasang segini, untuk pertama kali kamu dapat sekian $, untuk taruhan. Dan orang yang terikat tuh seperti itu saudara. Semakin lama kerugiannya makin banyak. Makin lama hutangnya makin banyak. Dia nurunin kredit dari bank untuk nutup lagi. Karena kerugiannya semakin banyak, dia harus mengembalikan uangku. Dia mulai berbohong sama istrinya. Istrinya pikir ini kita liburan. Dia memang akhirnya liburan saudara, tapi liburan dengan cara menurunkan pinjaman dari bank. Keluarganya nggak tahu. Sementara istri anaknya pergi keluar, mereka menikmati liburan mereka, dia milih tinggal di hotel. Aku tak tinggal di sini aja. Dia pasang taruhan lagi. Sampai gak kerasa. Hutangnya begitu banyak dan dia merasa gak bisa membayar. Mulai dia berpikir mau bunuh diri saudara. Kalau aku bunuh diri, bagaimana caranya supaya kelihatan seperti kecelakaan. Sehingga nanti ada uang asuransi turun, istriku bisa dapat uang. Dia bilang, wah pikiran-pikiran yang jahat itu bisa muncul ketika kita ini sudah terhimpit sedemikian rupa. Tapi untungnya dia tidak melakukan itu. Tapi yang terjadi adalah terus dia berhutang terus sampai nggak bisa bayar. Dan tahun 2023, 2 tahun kemudian, dia melihat hutangnya sudah $110.000. Sudah 1,5 M saudara. Sesuatu yang mulainya cuman coba-coba, cuman di WA sama temennya, yuk melu iki yuk. Nek kamu ikut, aku ikut, nanti kita dapat deposit awal gratis untuk bisa dipertaruhkan. Terus sesuatu yang buat dia, aku bisa ngumpul ke duit untuk liburan anak-anakku, berakhir dengan keluarganya hancur berantakan. Dan saat ini dia sedang menjalani terapi pemulihan. Tapi saudara, saya mau sampaikan pada saudara bahwa tipu daya kekayaan itu bisa begitu menjerat setiap orang. Hanya untuk mencari saja kekayaan. Hanya untuk mencari uang yang buat mereka bisa memberikan damai sejahtera. Tapi mereka enggak sadar saudara. Yang harus mereka cari itu sesungguhnya yang menjadi sumber kekayaan. Tadi kita nyanyikan sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Tuhan itu sumber dari kekayaan. Jadi kalau saudara meninggalkan Tuhan untuk mencari kekayaan, saudara ke arah yang salah. Nah banyak orang gak sadar itu. Yang dicari kekayaannya bukan Tuhannya. Yang ketiga saudara, kalau banyak orang meninggalkan Tuhan karena dia marah dan kecewa, kemudian banyak orang meninggalkan Tuhan karena dia mencari kekayaan, mencari dunia. Yang ketiga banyak orang meninggalkan Tuhan karena dia takut. Petrus itu meninggalkan Tuhan Yesus karena dia begitu takut. Dia takut dianggap bahwa dia satu kelompok dengan Tuhan Yesus. Dia takut ditangkap.
Saudara mungkin bisa juga meninggalkan Tuhan karena takut. Takut dimusuhi, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan pacar. Saudara memilih untuk meninggalkan Tuhan. Petrus itu saudara, namanya terakhir kali disebut di beberapa Injil. Ada 4 Injil kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus itu terakhir kali menyebut Petrus itu ketika dia meninggalkan Tuhan Yesus setelah dia menyangkal Tuhan. Ya, Markus di pasal terakhir memang sempat menyebutkan nama Petrus, tetapi di naskah yang paling tua bagian itu tidak ada. Jadi Matius dan Markus enggak pernah menyebutkan Petrus lagi setelah dia menyangkal Tuhan Yesus. Namanya lenyap di telan bumi. Lukas hanya menyebutkan sekilas ketika setelah Tuhan Yesus bangkit. Ketika dia mendengar perempuan-perempuan yang datang kepada kubur Yesus, dia bilang, mayat Yesus tidak ada. Kemudian mereka menceritakan kepada murid-murid Yesus dan Petrus bangun. Hanya seperti itu disebutkan. Tapi Petrus itu namanya disebutkan di akhir Yohanes, di pasal terakhir Yohanes. Petrus itu tidak muncul di saat-saat terakhir Yesus, di saat-saat gentingnya dia. Ketika dia dibawa ke Pilatus, saudara nggak akan menemukan nama Petrus di sana. Ketika orang-orang Yahudi berkata, salibkan dia, Petrus nggak ada di situ. Ketika Tuhan Yesus disiksa, dicambuk, nggak ada nama Petrus disebut. Ketika Tuhan Yesus terseok-seok memikul salibnya, nggak ada dia di sana. Yang dipanggil satu orang yang namanya sama dengan dia, Simon dari Kirene, dipanggil untuk menggantikan Yesus memikul salibnya. Ketika Tuhan Yesus di saat-saat terakhirnya dia teriak, sudah selesai. Gak ada di sana Petrus. Injil hanya menyebutkan wanita-wanita yang selama ini melayani Yesus dan murid-muridnya hanya berdiri jauh melihat Yesus disalibkan. Yohanes menyebutkan tentang murid yang dikasih Yesus ada di situ. Lukas sempat menyebutkan mereka kenalan Yesus cuma melihat dari jauh. Tapi nama Petrus itu selalu biasanya disebutkan sendiri. Petrus, nggak ada namanya. Tapi dia muncul di pasal paling akhir kitab Yohanes. Ketika itu mereka sedang kembali ke kehidupan normalnya. Guru kita sudah mati. Ayo kita balik ke kampung. Udahlah, lupakan itu semua. Mereka nggak ingat apa yang Tuhan Yesus sempat bilang. Mereka mencari ikan lagi, tiba-tiba Yesus muncul. Dia bertanya, lemparkan jaringmu ke sebelah kanan. Terus mereka nggak mengenali Tuhan Yesus. Mereka cuma bilang, Pak, kami itu sudah semalam-malaman di sini, lempar jaring nggak ada ikan. Tapi karena engkau sudah bilang begitu, kita lempar jaring lah. Dan mereka dapat ikan yang begitu banyak. Langsung sadarlah mereka bahwa itu Tuhan Yesus. Petrus langsung melompat dia mendatangi Tuhan Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi sesudah sarapan. Pagi itu, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus mengingat beberapa hari sebelumnya, setting yang sama di depan perapian, tapi dia menyangkal Yesus. Kali ini Yesus bilang, Simon, kamu mengasihi aku enggak? Petrus agak bergetar, dia mungkin menunduk. Dia ingat, baru saja dia menyangkal Yesus. Dia bilang, benar Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dia kaget. Tuhan Yesus pernah bilang, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya juga di depan Bapakku yang di surga. Petrus sudah berpikir, sudahlah, hilang semua harapanku.
Tapi kali ini Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. Ini tanggung jawab yang luar biasa. Sekali lagi Yesus bilang, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus ingat, 3 kali dia menyangkal Yesus. Yesus bertanya 2 kali untuk memastikan, mengkonfirmasi. Yang ketiga, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Petrus menangis. Sama seperti ketiga kalinya dia setelah menyangkal Yesus, dia menangis. Kali ini dia nangis. Tuhan, Kau tahu segala sesuatu. Kau tahu isi hatiku Tuhan. Engkau ngertilah. Aku ini sudah bilang aku siap mati untuk engkau, siap dipenjara untuk engkau, tapi aku akhirnya menyangkal engkau juga. Tapi Tuhan, sudahlah kali ini aku bilang Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus sekali lagi bilang, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali penyangkalan Petrus dihapus oleh Tuhan Yesus dengan 3 kali konfirmasi bahwa Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Petrus dapat kesempatan yang baru saudara dari Tuhan. Dan saudara tahu gak hanya Petrus, Yunus dapat kesempatan yang baru kemarin kita belajar. Anak yang hilang dapat kesempatan baru. Dia pulang ke rumah bapaknya, dia pikir aku sudah habis-habisan. Tapi bapaknya menyambut dia. Hari ini kita belajar bahwa sejauh mana engkau pergi dari Tuhan, apapun alasanmu engkau pergi dari Tuhan, selalu ada tempat untuk kembali saudara. Tuhan menjadi tempat saudara kembali. Saudara jangan cari hal-hal yang lain, jangan cari dunia. Jangan cari hal-hal yang buat saudara bisa memenuhi kebutuhanku, bisa mencukupi anak-anakku. Sumbernya itu Tuhan sendiri. Saudara tahu ketika engkau meninggalkan Tuhan, ya, berarti saudara sedang mengarah kepada siapa? Kepada iblis saudara. Saudara enggak meninggalkan Tuhan terus, ya aku mengarah kepada yang lain saja pokoknya. Enggak. Jadi datanglah kepada Tuhan. Dia yang menjadi sumber semuanya. Nah kesempatan yang baru ini bukan sesuatu yang kita bisa upayakan sendiri saudara. Saya mau ceritakan kisah ketika bangsa Israel hampir saja masuk ke tanah perjanjian. Bentar, ini slide-nya habis, oke. Ketika bangsa Israel hampir saja masuk tanah perjanjian, 1 tahun sudah mereka berjalan di padang gurun, dan sebentar lagi mereka sudah masuk. Kemudian Musa membawa orang Israel untuk mengutus mereka untuk mengintip tanah Kanaan seperti apa. Begitu mendengar bahwa Kanaan dipenuhi oleh orang-orang yang gagah perkasa, hati mereka ciut, mereka kecewa sama Tuhan. Mending kita pulang saja, mending kita mati di padang gurun. Buat apa kita jauh-jauh tapi masuk ke Kanaan ya akhirnya kita mati juga. Tuhan kecewa dan Tuhan marah sama bangsa Israel. Kemudian dia bilang, Tuhan bilang, wis kalau begitu seperti maumu, kamu akan mengembara di padang gurun lagi 40 tahun. Besoknya saudara, beberapa dari orang-orang yang perkasa dari bangsa Israel dibilang, kita akan masuk aja lah kalau begitu. Musa bilang, kemarin Tuhan bilang bahwa kalian harus balik lagi ke padang gurun. Tuhan itu ke arah sana. Tapi kalau kamu mau ke sana, kamu sedang membelakangi Tuhan. Tuhan gak ada di sana. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan kita. Tuhan itu gak setia kepadaku. Tapi saudara tahu, Tuhan itu bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau. Tuhan gak pernah meninggalkan kita, yang ada adalah kita yang meninggalkan Tuhan.
Seperti bangsa Israel itu, dia yang pergi meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya mereka terpukul kalah. Harus balik lagi 40 tahun lagi. 39 tahun lagi mereka di padang gurun. Sampai orang-orang dewasanya musnah semuanya. Baru anak-anak mereka bisa masuk. Saudara nggak bisa menciptakan kesempatan baru saudara sendiri. Karena kesempatan baru itu diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Dan betapapun engkau sudah jauh dari Tuhan, betapapun jauh engkau sudah meninggalkan Tuhan, Tuhan berikan kesempatan baru. Petrus biarpun dia bilang dia pikir sudah enggak ada harapan buat aku. Ternyata Tuhan Yesus pulihkan. Judul perikop ini saudara, kalau saudara baca di Alkitab bahasa Inggris, judulnya adalah Jesus reinstates Peter. Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Di pasal terakhir Injil Yohanes, Tuhan Yesus akhirnya memulihkan Petrus. Cuman di Tuhan saja saudara mendapat pemulihan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Ya saudara mau lari kemana? Kalau engkau kecewa sama Tuhan, kalau engkau terpikat oleh dunia, kau mau lari kemana? Enggak ada tempat yang lebih baik selain di Tuhan sendiri. Karena dia yang punya semuanya yang saudara cari. Kita pikir di sana lebih baik nih, bisa bersenang-senang, enggak diikat oleh banyak aturan. Tapi anak yang hilang itu dia bilang, aku ini ya hampir mati kelaparan di sini. Sementara pegawai-pegawainya bapakku, mereka memiliki makanan yang berlimpah. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Cari di sana aja. Aku hari ini gak ibadah sih lah. Tak cari uang ini, aku harus ngejar setoran. Saudara ke arah yang keliru. Arahnya harusnya saudara ke Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang engkau khawatirkan, pakaian, makanan, semuanya akan ditambahkan kepada. Ya saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Satu hal yang aku rindu. Satu hal yang berdiam di dalam rumahmu. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Tidak ada tempat yang lebih baik selain di dalam hadirat Tuhan, saudara. Percayalah bahwa ketika engkau lari dari Tuhan, ya saudara gak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Kau pikir di sana ada banyak hal yang kau cari. Tapi ketika mungkin kau akan mendapatkan apa yang saudara cari, tapi saudara akan kehilangan semuanya. Saudara bisa menemukan banyak harta di sana, tapi saudara bisa kehilangan keluargamu, saudara. Dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi yuk kita nyanyikan lagu ini. Satu hal yang kami rindu Tuhan untuk berdiam di dalam rumah. Tempat terbaik adalah bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau sumber dari segala yang kami cari. berdiam di Dalam rumah-Mu. Satu hal yang kami pinta. Hal yang ku pinta.
Ajar kami Tuhan untuk mencari Engkau saja. Untuk menikmati berada di hadirat-Mu sendiri Tuhan. Dan bukan mencari yang lain. Ampuni anak-anak-Mu ketika mereka mencari yang lain. Berpikir bahwa semuanya itu lebih baik. Ajar kami untuk menyembah Engkau, memuji Engkau sebagai bagian dari gaya hidup kami Tuhan. Menikmati semua kelurahan-Mu. Saudara, biar jadi doa saudara bahwa tempat yang paling baik adalah bersama dengan Tuhan sendiri. Tuhan, ajar kami untuk mengarahkan hidup kami kepada Tuhan saja. Bersandar pada Engkau dan berhenti berusaha dengan kemauan kami sendiri, dengan kekuatan kami sendiri. Berhenti untuk mengandalkan diri kami. Berhenti untuk marah dan kecewa pada Engkau. Seperti anak kecil yang marah pada orang tuanya. Ajar kami untuk paham, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Karena tempat terbaik adalah bersama dengan Tuhan sendiri. Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Mereka yang sedang bergumul. Mereka yang sedang mencari-cari Tuhan. Bawa mereka tarik. Karena enggak bisa Tuhan. Kami lari menjauh dari-Mu. Tangan-Mu itu tetap akan menarik kami datang kepada Engkau. Dan melindungi kami. Ajar anak-anak-Mu untuk sadar hal ini Tuhan. Dan mengarahkan harapan mereka, hidup mereka sepenuhnya kepada Engkau. Sebagai Tuhan yang empunya segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami pulang dengan harapan baru, bahwa Engkau menerima kami. Engkau beri kesempatan yang baru pada hidup kami untuk memulai lagi Tuhan dari awal. Bersama dengan Engkau, kami tahu bahwa kami akan menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu untuk anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.